Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Negeri Wangrejo 01, Ibu Iswati. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Wangrejo 01. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Baik Bapak Ibu Guru, untuk pagi hari ini tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan syafaatnya kepada kami semua hingga yaumul kiamah nanti. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga yakni sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu Guru semua, marilah kita memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baiklah, kini tiba saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi di sini akan disampaikan oleh Bu Titi Ernawati, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 8 SD Negeri Wangrejo 01. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena Bapak Ibu guru semua sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan ataupun berkumpul dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang terhormat Bu Iswati selaku Kepala SDN Wangrejo 01, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Wangrejo 01. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi pada pagi hari ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Nah, yang pertama, kita di sini atau saya di sini akan memberikan ataupun menyampaikan materi tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Adapun dalam konsep utama modul budaya positif ini ada 7 sub pembahasan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir ketujuh adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini semua pembelajaran yang kita lakukan pada tahun ini itu mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana di profil pelajar Pancasila itu ada nilai apa saja, coba Bapak Ibu?
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini pembelajaran berdiferensiasi berarti kita memberikan pelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Kalau dulu kita sama ratakan semua dalam satu kelas, modelnya sama, apapun yang kita berikan sama. Tetapi dalam paradigma baru ini, paradigma pembelajaran baru ini, kita sebagai guru dituntut untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Tidak bisa disamaratakan, karena kita tahu bahwa kebutuhan atau kemampuan dari setiap anak itu berbeda. Sekarang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan untuk teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Kalau dulu kita berprinsip bahwa semua kebutuhan kita itu sama, tapi dalam teori kontrol semua orang atau setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita samakan. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama itu dalam stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, menuju pada poin yang pertama tadi bahwa setiap manusia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga gambaran yang kita miliki juga berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau dulu, orang lain harus memahami kita. Tapi kalau teori kontrol, kita yang harus bisa memahami orang lain, tidak bisa memaksa orang lain. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, setiap anak, kadang anak itu murid kita terutama, kadang mereka membuat suatu kesalahan. Nah, kita langsung menjudge mereka, langsung menghukum mereka tanpa kita mencari tahu alasan dari mereka melakukan hal tersebut. Karena setiap perbuatan itu memiliki tujuan, mempunyai tujuan. Kadang anak ada yang bertengkar dengan muridnya, kita langsung menghakimi, menghukum tanpa kita tahu dulu kenapa atau apa yang menyebabkan anak tersebut bertengkar dengan temannya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, setiap orang atau individu sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol ataupun memaksa kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, pemaksaan di sini misal anak melakukan kesalahan, kita langsung, misal anak tidak mengerjakan PR, kita langsung, sudah kerjakan di luar. Silakan kerjakan 3 kali. Nah, itu anak melakukan karena paksaan dari kita, bukan kesadaran dari anak tersebut, anak sendiri. Yang terakhir, model berpikir menang, kalah.
Sedangkan teori kontrol model berpikir menang-menang. Tidak ada yang kalah. Semua ini seperti teori win-win solution. Semua adalah pemenang. Sekarang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini disiplin yang kita harapkan itu kesadaran dari anak didik kita sendiri, tanpa paksaan dari kita, tanpa embel-embel diberi suatu hadiah. Harus muncul motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Kalau kita memberikan imbalan, kita memberikan hadiah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, jadi jika anak kita tidak memberikan imbalan, anak tersebut tidak akan melakukan. Nah, di sini disiplin positif ini kita menumbuhkan kesadaran dari motivasi intrinsik anak tersebut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau sebuah organisasi. Yang pertama, ada profil pelajar Pancasila seperti tadi yang sudah kita sebutkan bersama. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kita berusaha membuat anak didik kita bernalar kritis, menghadapi suatu masalah dengan baik, mandiri, dan bisa berinovasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak tersebut. Sekarang Primary Youth Program atau PJP ini untuk sekolah dasar. Itu nilai yang kita kembangkan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kita yakin bahwa semua manusia, semua makhluk hidup mempunyai kebutuhan. Nah, kebutuhan itu harus kita penuhi. Kalau bisa dipenuhi dengan hal-hal yang baik, tidak menghalalkan semua cara. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita dapat terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu meliputi 5 hal. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, terus memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan, meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Sekarang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah menjadi orang yang merdeka, mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, untuk 1 dan 2, poin 1 dan 2 itu termasuk motivasi ekstrinsik atau intrinsik, Bapak Ibu. Ekstrinsik karena berasal dari orang lain, dari luar. Sedangkan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan. Berarti motivasi intrinsik karena sadar dari dalam dirinya sendiri. Sekarang konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Ini untuk hukuman dan penghargaan ini seharusnya yang tidak boleh kita lakukan. Memberi hukuman juga tidak boleh, memberikan penghargaan juga tidak boleh. Sekarang hal yang hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Tadi misalkan ada anak tidak mengerjakan PR, langsung silakan kerjakan di luar. Nah, itu hukuman. Anak tidak tahu akan disuruh apa, itu ide dari gurunya. Itu namanya hukuman. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah karena ide itu berasal dari gurunya sendiri. Kemudian hukuman itu bersifat menyakitkan. Kalau kata-kata, kadang kan ada hukuman kita melontarkan kata-kata yang tanpa kita sadari telah menyakiti anak didik kita. Nah, itu juga hukuman psikis, hukuman mental. Terus murid menjadi takut karena kita tadi menghukum, murid besok takut dengan kita. Bahkan kadang ada yang tidak berani untuk berangkat sekolah. Sekarang yang penghargaan itu tidak efektif tadi. Karena apa? Mereka akan melakukan jika kita memberi imbalan. Kalau kita tidak memberi imbalan, anak tidak mau melakukan sesuai dengan arahan kita. Merusak hubungan atau sifatnya iri. Nah, kadang ada satu anak diberikan penghargaan atau hadiah, anak yang lain tidak. Nah, akan timbul kecemburuan dalam diri anak. Mematikan kreativitas karena dengan memberikan penghargaan, anak yang tidak mendapatkan penghargaan akan malas. Paling yang dapat dia, aku tidak. Nah, sehingga anak akan malas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Sebetulnya pemberian ranking itu tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan. Nah, karena apa? Yang ada itu hanya daya kepintaran anak saja, kita ada datanya. Jadi tidak usah kita sebutkan anak si A ranking 1, si B ranking 2, si C ranking 3. Tidak usah, tidak perlu, tidak diperbolehkan.
memberikan konsekuensi dan restitusi. Yang konsekuensi penguatan dalam jangka pendek, terus perlu monitoring berkelanjutan, bersifat stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Bedanya antara hukuman dan konsekuensi, kalau hukuman tadi anak tidak dilibatkan, tapi kalau konsekuensi sebelumnya kita sudah sepakat dengan anak dulu. Misal kalau kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR harus disuruh apa? Nah, itu kesepakatan, ada kesepakatan, itu namanya konsekuensi. Kalau langsung tiba-tiba anak tidak tahu, itu hukuman. Sekarang restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Untuk restitusi ini, kita dan anak saling berdiskusi, tanyakan dulu, anak ada masalah apa. Tidak langsung serta-merta kita memberikan hukuman, tapi kita mencari tahu dulu alasan apa anak melakukan hal tersebut. Kemudian kita bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini baru mendengar apa itu restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sama Bapak Ibu, saya juga baru mengetahui istilah restitusi ini dalam modul guru penggerak modul 1.4 ini. Nah, beda bumi, beda. Restitusi ini beda, ya. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Restitusi ini bertujuan untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh siswa dengan cara berdiskusi. Nah, sekarang misal ada sebuah kasus di mana siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, yang dinamakan hukuman, guru menghukum siswa berdiri di depan kelas selama 10 menit. Nah, ini guru marah dan murid menjadi takut. Ini hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya 3 kali lipat. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Sedangkan yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan membantu siswa menemukan solusi. Ini guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Sekarang posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Ini adalah kontrol kita sebagai guru di sekolah. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum,
sebagai kontrol penghukum. Sekarang yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ini adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ada sebagai teman. Ayolah yang tertib, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai diulangi lagi. Ini sebagai teman. Sekarang sebagai pemantau, karena kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Sedangkan sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini contoh dari posisi kontrol. Nah, untuk memperjelas pemahaman kita tentang posisi kontrol, silakan Bapak Ibu saksikan video tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa mengamalkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing dan memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu manajemen diri, menjaga dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari sesi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya, guru akan lebih terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dan prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin menuju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, itu tadi Bapak Ibu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, mana kira-kira yang paling baik, yang harus kita terapkan kepada anak didik kita? Manajer. Karena di posisi manajer kita mencari dulu alasan anak kenapa melakukan hal tersebut, kemudian kita bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Tapi selama ini kira-kira Bapak dan Ibu telah melakukan posisi kontrol yang mana? Monitor, pemantau berarti. Manajer. Sudah Pak? Pak. Berhasil Pak? Berhasil? Hasil. Bisa dicontohkan? Bisa. Coba. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencoba menyampaikan bahwa ketika menghadapi siswa yang bermasalah, ya, ada kasus, kami ya sesekali mengadakan hukuman, namun di situ juga tidak akan menjadi jerat.
yang saya tanamkan adalah di situ untuk menumbuhkan kesadaran siswa. Itu yang satu. Yang kedua, di situ memberikan penawaran solusi-solusi ketika siswa itu bermasalah. Contoh, ini contoh di situ. Ketika siswa bertengkar, siswa tidak langsung diberikan hukuman ataupun diberikan justifikasi, diberikan cap atau di situ penilaian negatif, tidak. Di situ digali apa yang menjadi permasalahan di situ. Misalkan di situ ternyata ya ketika ketika tukaran ya, tukaran atau berantem itu ternyata salah paham. Ketika digali ternyata dia salah paham antara satu dan satunya. Nah di situ guru memberikan pelurusan, memberikan pemahaman yang intinya nanti siswa satu dengan siswa keduanya tidak akan membenci atau memberikan dendam, namun di situ akan berujung menjadi perdamaian di situ. Jadi di situ guru memposisikan sebagai penengah dan memberikan penawaran solusi yang terbaik. Itu kaitan dengan siswa. Begitu juga ketika ada orang tua wali murid datang labrak, artinya di situ juga memiliki salah pemahaman kaitan dengan anaknya ketika bermasalah di sekolah. Juga kita sebagai guru memberikan klarifikasi yang sebenarnya, dan ketika orang tua pun tidak rela ataupun orang tua pun kadang-kadang keberatan, kami mencoba untuk memberikan pandangan wawasan yang sejuk, yang damai, yang bisa diterima oleh wali murid semacam itu. Itu yang sudah kita lakukan bersama, kita saksikan bersama di berbagai kasus siswa yang telah ada. Kayaknya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin karena ini juga menghadapi menyaksikan hal yang sama, mungkin bisa ditambahi oleh guru-guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk Pak Mas Budi. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk murid kita, menjadi posisi kontrol bagi setiap anak yang mengalami masalah. Nah, coba kira-kira Bapak Ibu, di sini ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Apa? Merasa bersalah. Kita lihat jawabannya adalah betul, pembuat merasa bersalah. Sekarang yang kedua, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apa? Pemantau, manajer. Kira-kira pemantau atau manajer? Manajer, karena tadi dia mencari alasan solusi yang terbaik. Nah, sekarang kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya.
Goblok. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang ayolah lakukan demi ibu ya. Sudah jelas ini sebagai bestie. Kalau zaman sekarang bestie sebagai teman. Nah, sekarang kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, berarti dari pemantau. Pemantau. Pemantau, kita lihat. Betul sekali, sebagai pemantau. Muridnya cerdas, berarti. Sekarang yang selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Ada pertanyaan pemantik, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Coba, ada Bapak Ibu yang bisa mencoba untuk mengeluarkan pendapatnya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pak Mas Ubi lagi. Monggo Pak. Kayak orang Ya, tidak apa-apa, Pak. Ngarang gitu. Ya, tidak apa-apa. Keyakinan kelas, keyakinan itu berasal dari diri sendiri. Diri sendiri yang akan dikeluarkan dalam situasi kelas. Ketika di sini kaitan dengan peraturan kelas. Peraturan kelas berarti diatur ya, diatur berarti dari luar. Umpama untuk memotivasi itu tumbuhnya berkembangnya dari luar. Tapi ketika dari keyakinan internal siswa peserta didik di dalam kelas, maka itu lebih positif daripada peraturan kelas. Nah, kayak itu ditambahin Bu Magister tadi. Kalau peraturan kelas itu dari eksternal, keyakinan dari internal, intrinsik atau ekstrinsik atau kira-kira semacam itu. Tapi menurut saya ya semuanya baik maupun dari luar maupun dari dalam itu sama-sama baik. Motivasi dari luar maupun motivasi dari dalam, lingkungan keluarga maupun lingkungan luar itu pun juga sama. Artinya di situ saya rasa sama-sama saling membutuhkan ketika diperlukan peraturan kelas dari luar tetap akan berdampak baik. Ketika itu muncul dari keyakinan mereka dalam kelas yang tumbuh dari dirinya sendiri, itu pun saya rasa tidak terlepas dari peraturan maupun wawasan yang disampaikan oleh para ibu bapak guru. Saya rasa dari dalam pun berasal dari luar. Gitu. Misalkan aku rajin belajar karena di situ guru memberikan aturan, memberikan pegangan, memberikan ide, pemahaman, maka tumbuh kesadaran dalam diri peserta didik. Maka di sini dititik beratkan yang koyo ini kono nek keyakinan boleh apik, nah peraturan kelas itu ning kono nomor loro. Saya rasa tidak sependapat gitu. Sing endingnya dari luar maupun dari dalam, yang penting actionnya, yang penting endingnya, terakhirnya akan menjadi peserta didik yang baik, peserta didik yang berkualitas. Tuh, jadi saya terima kasih. Terima kasih Pak Mas Ubi, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Mas Ubi. Nah, betul sekali. Kalau keyakinan kelas itu berasal dari dalam, sedangkan untuk peraturan kelas itu dari luar. Karena untuk peraturan kelas itu murid tidak dilibatkan dalam pembentukan
keyakinan tersebut. Contoh, coba Bapak Ibu, kita kalau bersepeda motor harus menggunakan helm. Nah, menurut Ibu, kenapa kita berkendara harus menggunakan helm? Untuk keselamatan. Tidak dicekel polisi, tidak ditilang polisi. Nah, dari hal tersebut kita tahu bahwa kalau untuk keselamatan itu dari dalam diri kita. Kita meyakini bahwa kalau kita bersepeda motor menggunakan helm, kita akan selamat. Sedangkan kalau untuk menghindari agar tidak tertilang polisi, itu dari luar. Makanya itu adalah peraturan. Nah, sekarang bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Coba Bapak Ibu, apakah sudah membuat keyakinan di kelasnya masing-masing? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, sekarang keyakinan kelas yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kelas itu jelas sudah tertulis, sedangkan untuk yang keyakinan kita buat sendiri dengan anak didik kita dalam satu kelas. Yang kedua, berupa pernyataan universal atau kalimat yang umum. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Kalimatnya harus berupa kalimat positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Kalau kita membuat keyakinan kelas, cukup 3 atau 4 saja, tidak usah banyak-banyak, agar murid kita ingat apa yang perlu kita taati dalam kelas kita. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan dan semua warga kelas dilibatkan. Nah, seperti kemarin saya dan murid kelas 3 sudah membuat keyakinan kelas di mana anak-anak saya berikan kertas post-it, yaitu kertas yang warna-warni. Nah, kertas warna-warni saya berikan kepada anak, kita tuntun. Kalau anak langsung coba buat keyakinan kelas, anak tidak paham. Karena kelas 3 itu cenderung peralihan dari kelas masih kelas rendah, sehingga kalau kita langsung coba anak-anak buat keyakinan kelas, mereka tidak tahu, sehingga kita arahkan. Kemarin saya coba buat apa yang tidak boleh kita lakukan di kelas dan apa yang boleh kita lakukan di kelas. Saya berikan 2 kertas post-it, kemudian anak menuliskan dalam kertas tersebut, kemudian ditempel di papan tulis. Nah, setelah itu kita simpulkan kira-kira yang paling banyak itu apa. Di situ kemarin ada tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu adalah berupa kalimat negatif. Tapi kalau keyakinan kelas, kalimat harus berupa kalimat positif, sehingga kita ubah menjadi apa Bapak Ibu kira-kira? Membuang sampah pada tempatnya boleh, atau menjaga kebersihan harus berupa kalimat yang positif. Nah, sekarang yang awam bagi kita yaitu segitiga restitusi. Restitusi, ya. Restitusi. Dalam segitiga restitusi, kita baru tahu bahwa segitiga itu sisinya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Ini bisa berupa, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini bisa kita tanyakan keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, dalam menstabilkan identitas itu kita mencari tahu dulu anak tadi melakukan apa yang kesalahan apa yang mereka buat. Kemudian kita validasi tindakan yang salah, kita tanyakan
benar kita di sini Bapak Ibu guru tidak mencari atau tidak membenarkan atau menyalahkan seorang anak. Kita mencari solusi sama-sama. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Ini tahapannya tadi ada 3 nih, menstabilkan identitas atau dengan kata lain cooling down. Kita meredam emosi anak dulu. Ini menstabilkan identitas, kemudian menanyakan tindakan tadi yang dilakukan anak itu apa, kemudian menanyakan keyakinan kelas dan memberikan solusi, menanyakan solusi apa yang akan anak itu perbuat, misalkan minta maaf atau sebagainya. Tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini kata-kata atau kalimat yang bisa kita utarakan. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Ini kalimat yang bisa kita ucapkan dalam fase menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini berprinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini yang bisa kita ucapkan adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini berprinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalimat yang bisa kita utarakan yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan apa kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, tadi dari pemaparan yang kita sudah pelajari bersama, untuk demikianlah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab ini tadi pertanyaan-pertanyaan kami rasa sudah dijawab semua ya pada saat pemaparan. Baik, maka kita langsung saja ke acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama tutup. Oh iya, pada sesi penutup ini sebelumnya akan kami sampaikan kesimpulannya. Ini ada di mana? Nah, terima kasih. Kesimpulan dari pemaparan budaya positif ini, kita harus senantiasa memberikan yang terbaik untuk murid kita. Kita harus tahu posisi mana yang harus kita lakukan terhadap murid kita, dan murid kita harus dilibatkan dalam setiap membuat keputusan yang ada dalam kelas kita. Sehingga kalau ada permasalahan yang
kita dapat melakukan atau menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, di mana anak tidak disalahkan, anak tidak dijudge, tapi kita bersama-sama berdiskusi dengan anak mencari solusi atau pemecahan masalah yang terbaik untuk anak dan teman yang terlibat dalam masalah. Nah, demikian presentasi atau pemaparan materi dan kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah tadi kesimpulannya. Baik Bapak Ibu, kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Baik Bapak Ibu, semoga tadi yang telah dipaparkan dapat bermanfaat bagi kita semua dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurang atau lebihnya. Mohon maaf ya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.